belajar hari ini semangat ya. Nah tadi pagi siapa yang kelas 7 kira-kira? Waduh, ngacung semua. Baik ya. Nah sebelum melanjutkan pembelajaran kita hari ini ya, mari kita berdoa bersama-sama. Nah doanya dipimpin ketua kelas ya. Oke, Mas Hendri silakan. Sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Nah, sebelum kita lanjutkan juga, saya ini mau ngabsen atau mengecek kehadiran dari peserta didik ya. Kira-kira masuk semua ini? Masuk coba. Ini absennya ya. Jumlahnya 19 kalau nggak salah kelas ini ya. 19, 12, 5. Oh iya 19 ya. Nah, sebelum kita lanjut juga, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Mbak Edi. Monggo Mbak Edi. Oke. Tujuan dari pembelajaran membuat test ini ya, ini adalah agar kalian satu bisa merakit test pen ya dengan hasil yang bagus, yang baik ya. Terus yang kedua itu bisa menggunakannya untuk mengecek tegangan BC ya pada mungkin aki ya. Aki itu BC apa sih kira-kira?
DC. Nah, terus di mana lagi kira-kira? Di di mana lagi kira-kira? Dipakai di mana kira-kira? Di sepeda motor, yaitu pada jaringan instalasi pada sepeda motor, jaringan instalasi DC-nya. Nah, itu ya. Nah, terus ini pembelajaran ini yang membuat tes pen ini ya, komparatif tes pen ini dikerjakan secara kelompok. Seperti apa kesepakatan kita kemarin sebelum kita bubar waktu pembelajaran itu. Nah, itu ya harus disiapkan alat, terus sudah digambar juga ini prototipenya atau rancangannya sudah ya. Nah, dikerjakan secara kelompok. Apa sudah dibagi nih kelompoknya? Sudah. Berarti kelompok yang kemarin yang waktu pengukuran itu? Iya. Oke. Tetap berarti ya. Berapa kemarin kelompoknya? Oke. Tadi kan disebutkan apa itu? Komponennya resistor, terus lampu LED juga, oh iya, dan sebagainya. Terus itu ada solder, berarti main solder ini. Apa bisa kalian solder? Bisa. Hasilnya baik. Oke, hasil baik itu artinya kenceng ya, tidak bleter atau apa itu bahasanya, malut ya itu. Ya, oke. Kita lanjut ya. Nah, untuk selanjutnya akan saya bagikan LKPD agar kalian bisa mengerjakannya dengan baik ya. Nah, sambil ini tak bagikan dulu LKPD, tolong dicermati ya, LKPD-nya ini dicermati. Tuh, geser ke sana Mas. Yuk. Kurang berapa? 3. Hah? Oh, kalian geser. Nanti bikin. Satu. Ini, ini kurang satu. Terus geser kan, ya. Oke, semuanya sudah menerima. Ada yang kurang kira-kira? Cukup. Nah, LKPD itu kan gambar kerja peserta didik. Nah, tolong itu dibaca, dicermati, dan dimengerti. Nah, bila nggak paham, ya, itu silakan ditanyakan, ya. Itu bila nggak paham, itu silakan dipertanyakan. Itu, ya. Terus untuk selanjutnya ini akan saya putarkan ya video untuk materi ajar kita hari ini, ya. Tapi sebelumnya itu tadi kan ada resistor, terus apa itu Pak? Ada fungsinya kan di situ. Nah, tolong dipahami. Terus nanti cara nyoldernya itu hati-hati ya, karena main solder itu panas, ada tang juga kayaknya saya perhatikan. Itu K3-nya harus dipakai. Jadi keselamatan kerja, jangan nanti soldernya itu untuk nyolder temennya, ya, untuk nyolder temennya, ya, itu paham? Oke. Ini saya putarkan ini videonya, tolong diperhatikan. Bila nggak paham nanti silakan ditanyakan, ya. Dan kita mulai ya. Kita putar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini adalah sebuah test mendeteksi yang digunakan untuk mencari polaritas pada arus DC. Yang biasanya digunakan untuk pengendalian kelistrikan pada sepeda motor, mobil ataupun di
kabel-kabel di otomatis seperti itu. Bagaimana cara pembuatannya? Saksikan video ini ya. Baik kawan, untuk bahan-bahan yang kita pergunakan hanya ini aja ya. Ini semua dashpan AC, penjepit, sedikit kabel, dan ini ada dua buah LED hijau dan merah, dan satu buah resistor 1 kilo ohm. Pertama-tama kita hubungkan dulu kabel ke penjepit ini ya, dan kita jepitkan ke terminal yang ada di belakang penjepit ini. Kemudian cukup kita jepit dengan tang, ini sudah cukup, atau disolder pun lebih bagus, tapi hanya dengan dijepit saja sudah oke. Untuk selanjutnya kita cek dulu ya, mana yang LED hijau dan mana yang LED merah. Ini LED-nya yang lebih panjang adalah anoda ya, yang lebih pendek katoda. Anoda dihubungkan ke positif dan katoda dihubungkan ke negatif. Nah, inilah yang LED merah. Jangan lupa dikasih tanda. Dan untuk dashpan ini, yang AC ini kita keluarkan dulu dalam-dalam, isinya kita keluarkan semua. Dan ini tangki LED, posisi kita hubungkan seperti ini ya, yang terlihat di pada gambar. Posisinya jangan sampai salah, dan kita konekkan, kita gabungkan. Ya, ini yang LED yang pada posisi atas ini adalah LED yang merah, dan yang bawah adalah LED warna hijau. Kita puntir kakinya, jangan lupa dipuntir dengan tang agar lebih kuat. Dan langkah selanjutnya, anoda LED hijau kita hubungkan ke resistor. Dan kita puntir dengan kuat dengan menggunakan tang. Selanjutnya kita bungkus menggunakan selongsong kabel. Dan untuk kabel ke penjepit kita keluarkan melalui tutup dashpan seperti ini. Dan jangan lupa untuk katoda LED hijau ini kita bungkus dulu dengan selongsong kabel, dan di sini nanti baru kita hubungkan ke kabelnya keluar melalui ujung dashpan yang dihubungkan ke penjepit kabel seperti ini. Dan terakhir kita masukkan ke dalam dashpan.
Oke kawan, saatnya kita pengujian tes. Untuk pengetesan ini, jika kita hubungkan ujung tes pen ke positif, maka akan hidup lampu warna hijau seperti ini. Nah, jika tes pen hijau hidup, berarti ujung tes pen ini bersentuh dengan positif. Nah, seperti ini. Begitu juga yang sebaliknya, jika ujung tes pen berhubungan dengan negatif, maka akan hidup lampu merah. Oke kawan, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jika video ini ada manfaatnya, silakan like dan share ya. Dan jika ada kritikan dan saran, silakan tulis di komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Oke ya, tadi sudah ditonton ya. Ini materi pembelajarannya ya. Nah, kalau ini dirakit ya, seperti apa itu yang tadi kalian nonton itu ya. Nah, nanti hasilnya itu silakan dilaporkan ke sini ya, ke teman-teman juga ya, selain ke saya juga ke teman-teman. Nah, nanti setelah itu kalau ada yang nggak paham atau gimana, silakan ditanyakan. Oke, bisa melakukan kira-kira? Bisa. Nah, sesuaikan dengan rancangan yang kalian bikin kemarin, umpama resistornya pakai berapa ya, terus lampunya pakai warna apa ya, itu. Oke, bisa ya. Oke, sekali lagi tolong K3-nya ya, karena itu solder itu panas, kalau mengenai ya bisa melepuh ya. Oke, silakan dilakukan. Ini tak matikan ya, biar enggak panas. Oke, silakan dilakukan. Siapkan alatnya. Yang mau dipakai itu disiapkan. Yang nggak perlu disingkirkan. Biar nah, nanti hasilnya dimasukkan ke LKPD itu. Apa yang disuruh LKPD itu dimasukkan, nomornya warna apa. Saya nggak bawa SP-nya. Bawa. Dulu. Itu kan bisa disolder, bisa nggak pakai solder, tapi lebih bagus di solder biar kuat. Jadi nanti kalau dipakai nggak copot-copot seperti tadi di video tadi. Bagusnya mau disolder.
Jadi gabung apa namanya LED-nya, paham kan? Ya, jangan salah. Jadi dipakai, pakainya dipakai. Coba dulu biar nggak salah. Tapi pakai hambatan ya, enggak pakai. Dulu dibersihkan biar nempel kodenya. Apa itu gimana? Tahu kan? Hati-hati mukanya ya, jangan sampai muncrat. Panas kan badannya. Iya, hati-hati lah. Baik. Yang biru kan, yang masukkan, yang nanti masukkan. Kemudian tidak belum. Mulai. Nah, kira-kira sudah siap belum? Sudah selesai? Bentar lagi. Ya. Nah, selesai? Kira-kira? Oke, siapkan yang sudah selesai. Ya.
Coba dites. Nyala. Nah, dibalik saya. Nih, putih apa? Merah. Oke. Nah, nanti dilaporkan ya hasilnya ya ke kelompoknya. Dua orang maju. Baterainya bawa sini. Ya, siapa yang ini mau melaporkan hasilnya dulu dari kelompok mana dulu? Ya, Bapak, ya. Ayo, sini silakan. Perwakilan. Mic-nya di bawah, Mas. Ini termasuk kakinya untuk nyoba, masuk ke coba. Kenapa enggak nih? Oke, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin melaporkan hasil proyek yang sedang kelompok kami kerjakan, yaitu membuat atau merakit test pen dengan arus DC, yaitu dengan gambar atau rancangannya. Silakan di ini. Resistor yang digunakan 15K, warna gelang resistor coklat, hijau, jingga, emas. Warna LED pertama merah dan hijau. Arus listrik yang mengalir 12 volt sampai 24 volt. Panjang kabel pengantar 1 meter, dipakai pada tegangan listrik DC atau volt 12 sampai 24 volt. Jika di 12 volt maka lampu akan redup, dan jika di 24 volt lampu akan menyala terang. Resistor yang digunakan 2K7. Warna gelang resistor merah, ungu, merah, emas. Warna LED pertama ada biru dan merah, digunakan pada tegangan 12 sampai 24 volt. Panjang kabel 1 meter, dipakai pada tegangan 12 sampai 24 volt. Jika di 12 lampu akan redup, jika di 24 lampu akan terang. Resistor yang digunakan 1 kilo. Warna gelang resistor coklat, hitam, merah, emas. Warna LED pertama putih, LED kedua biru. Panjang kabel 1 meter, digunakan pada tegangan listrik 12 sampai 24. Jika di 12 lampu akan redup, jika di 24 lampu akan terang. Kesimpulan yaitu test pen ini bisa untuk mendeteksi tegangan listrik DC dengan indikator LED nyala.
pada tegangan 12 sampai 24 volt. Touchpen ini diberi warna berbeda ketika menjepit di arus main dan ujung touchpen di plus dan berwarna X, dan dibalik menjepit buaya di plus dan ujung touchpen di main akan keluar warna beda. Inilah hasil proyek atau presentasi dari kelompok kami. Jika ingin kelompok lain tanyakan, silakan, atau memberi saran dari kelompok kami, silakan. Oke, siapa yang mau ini menanyakan ke itu Mas Orangnya itu? Saya Mas Bayu. Mas Bayu dulu. Mas Bayu dulu. Coba pinjam mic-nya biar terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Haji. Saya mewakili kelompok 2 yang bertanya. Itu kan memakai resistor. Terus pemasangan resistornya gimana, Mas? Seri atau tolongan? Oke, baiklah. Pertanyaan dari Ahmad Fai akan saya jawab. Pemasangan resistor yaitu seri, yaitu yang dimaksud seri yaitu main bertemu dengan plus. Ya. Baiklah, dari kelompok lain jika ingin ditanyakan. Mas itu siapa? Alam ya? Oke. Assalamualaikum. Dengarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Dewi Sapeko, perwakilan dari kelompok 3. Apakah fungsi resistor pada rangkaian touchpen dan bagaimana jika rangkaian touchpen tidak dipasang resistor? Tuh, Mas. Baiklah, pertanyaan akan saya jawab. Merangkai atau membuat touchpen harus menggunakan resistor karena sebagai penghambat arus listrik pada sebuah rangkaian elektronik. Jika tidak menggunakan resistor, maka lampu LED akan terputus atau terbakar. Gimana? Ya, terima kasih. Baiklah, jika masih ada dari kelompok lain sanggahan atau perbaikan dari presentasi kelompok kami, cukup. Oke. Nah, dari kelompok 1 ini ya. Ya, Oke, tadi udah dilihat ya, hasilnya itu nyala ya. Dibalik juga berbeda nyalanya. Nah, kira-kira itu yang pas itu, jawabannya itu yang bertanya tadi. Atau masih belum? Sudah pas? Oke, kalau enggak nanti dirugikan lagi aja. Kasih kesempatan yang lain dulu lah. Ya. Oke, Baik, polanya itu Pak, hasilnya bagaimana? Apakah berbeda? Oke, silakan ditutup kalau itu menurut. baiklah, inilah hasil dari proyek kami. Presentasi akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Oke, hasilnya dari kelompok lain. Oke, Mas Tio. Oh, kelompok 2. Oke, silakan. Ini 2. Betul ya? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin melaporkan hasil rangkaian cara membuat touchpen DC. Adapun alat yang dibutuhkan untuk membuat touchpen DC: 1. 2 buah lampu LED dengan warna berbeda. 2. Kabel minimal panjang 60 cm. 3. 1 solder. 4. 1 buah resistor dengan nilai yang sudah ditentukan. 5. 1 buah penjepit. 6. Timah secukupnya. 7. Tang botol. Baiklah,
ini rangkaian dari kelompok kami terkait tentang pembuatan cara tes PNBC. Nomor 1, resistor yang digunakan 15 kilo, warna gelang resistor coklat, hijau, jingga, dan yang terakhir emas. Warna LED yang ke-1 berwarna hijau dan warna LED yang kedua berwarna putih. Panjang kabel penghantar 1,5 meter, dipakai pada tegangan listrik 12 volt sampai 24 volt. Tespen ini dipakai pada aki 12 volt, hidup terang. Nomor 2, resistor yang digunakan 330 ohm, warna gelang resistor jingga coklat, yang terakhir emas. Warna LED yang ke-1 hijau dan warna LED yang kedua biru. Panjang kabel penghantar 1,5 meter, dipakai pada tegangan listrik DC 12 volt sampai 24 volt. Tespen ini digunakan pada aki 12 volt hidup terang dan dipakai pada aki 24 volt akan lebih hidup terang. Nomor 3, resistor yang digunakan 33 kilo ohm. Warna gelang resistor yang pertama jingga, warna gelang resistor yang kedua jingga, dan yang ketiga jingga, hingga yang terakhir berwarna emas. Warna LED yang pertama berwarna biru dan warna LED yang kedua berwarna merah. Panjang kabel penghantar 1,5 meter, dipakai pada tegangan listrik DC 12 volt sampai 24 volt. Tespen ini digunakan pada aki 12 volt hidup terang dan dipakai pada aki 24 volt akan lebih hidup terang. Kesimpulan dari tespen DC: jika tespen dijamper dengan menggunakan aki 12 volt akan menyala terang, dan jika tespen dijamper dengan menggunakan aki 24 volt akan menyala lebih terang, tergantung dari resistor yang digunakan atau besar kecilnya nilai resistor. Baiklah, dari presentasi kami, apakah dari kelompok lain ada sanggahan saran untuk memberi pemasukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Kusniatun, mewakili dari kelompok 3. Bagaimana cara mengetahui nilai resistor yang akan digunakan? Cara mengetahui nilai resistor yang digunakan berdasarkan gelang warna pada resistor tersebut. Contoh, warna gelang yang pertama berwarna merah dan warna gelang yang kedua berwarna merah dan warna gelang yang nomor ketiga berwarna merah. Dengan menentukan hasil dari gelang warna resistor, yaitu merah dengan nilai 2 dan merah yang kedua dengan nilai 2 dan merah yang ketiga dengan nilai 10 pangkat 2, yaitu 22 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 22 dikali 100 hingga hasilnya 2200 ohm, dan jika dijadikan dengan kilo 2K2. Baik, apakah sudah untuk benar? Terima kasih. Baik, dari kelompok lain ada sanggahan pemasukan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Margareta dari kelompok 4. Ingin bertanya, bagaimana cara menyambung kaki lampu LED-nya bisa menyala berbeda? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Gali. Cara menyambung kakinya secara seri, yaitu kaki positif LED yang pertama bertemu dengan kaki LED negatif yang kedua.
dan sebaliknya untuk kaki sebelah. Apakah sudah tentu benar? Oke, gimana jika kakinya disambung secara paralel, positif ketemu positif, negatif ketemu negatif, apa jadinya? Oke, jika kakinya disambung secara paralel, positif dengan positif, negatif dengan negatif, lampu LED yang pertama dan lampu LED yang kedua nyala secara bersamaan. Baik, apakah sudah tentu benar? Itu pakai resistor apa enggak? Tentu masih pakai. Tentu masih menggunakan resistor. Jika tidak menggunakan resistor, LED akan putus karena arus listrik yang diterima berlebih. Oke, jawabannya sangat membantu. Terima kasih. Ada lagi kira-kira? Baik, ada lagi pemasukan dari kelompok lain? Cukup. Oke, silakan masih di mana? Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi cukup ya. Oke ya, ini berhubung waktunya udah mepet ya, udah mau habis ya. Jadi yang kelompok lain kita lanjutkan besoknya ya. Ya, pertemuan selanjutnya ya kita lanjutkan. Tinggal kelompok berapa tadi? 3 sama 4 ya, kita lanjutkan besok ya. Oke. Nah, dari hasil pembelajaran ini ya, ini dari kalian membuat test pen tadi itu bisa kita simpulkan ya. Kira-kira apa kesimpulan dari apa kita membuat test pen ini atau merakit test pen ini yang bisa kita lihat atau kita saksikan tadi dari teman kalian yang maju ke depan itu ya. Apa kira-kira? Coba ada yang bisa menjawab? Hasil kita merakit ini ya, ini kan bisa kita simpulkan ya berdasarkan dari teman kamu yang tadi berpresentasi di sini tadi atau melaporkan hasil proyeknya. Nah, kira-kira apa itu? Nah, mungkin dari segi manfaat ya, terus dari segi apa cara kerja kalian itu yang tadinya nggak bisa nyuket terus bisa. Nah, kira-kira ada yang punya pendapat lain atau bisa menjawab? Apa itu? Hasil yang kalian dapat dari sini, simpulannya. Nah, kok diem? Tadi kan teman kamu kan sudah mengisi tadi, sudah kamu lihat, kamu dengarkan tadi. Dari penggunaan tes pen tadi kan sudah diomongkan di sini. Terus hasilnya bisa nyala begini dan begitu. Apa kira-kira? Nggak bisa. Nah, oke. Kira-kira apa? Mas sebagai orang. Kesimpulan dari kelompok kami, fungsi dari tes pen yaitu dapat menemukan arus yang putus ketika kita sedang mencari aliran atau kabel di sebuah motor pada arus DC. Ya, satu. Terus yang keduanya kira-kira? Terus yang kedua, di tes pen ini ketika kita merakit tes pen, kita menggunakan dua buah lampu, yaitu dengan lampu yang berbeda. Kalau nanti kita ketemu plus atau ketemu min, maka lampu itu akan menyala berbeda. Jadi merakit tes pen atau membuat tes pen ini bisa untuk mempermudah kita untuk mencari aliran yang putus. Gitu ya. Artinya untuk mendeteksi atau melacak ya. Melacak dari sebuah saluran listrik DC itu, terutama di motor ya. Terus bisa juga untuk mengecek keberadaan dari listrik DC itu, maka juga di baterai tadi. Kita kan nggak tahu ini ya. Ini di sini ada tegangannya atau enggak, itu kita kan nggak tahu. Lalu setelah dicek pun nyala, berarti ada tegangan, ada listrik di dalam sini. Nah, itu. Terus berikutnya, nah dari ini kira-kira segi manfaatnya itu banyak enggak kira-kira? Banyak. Nah, selain untuk deteksi di motor, karena itu tadi sudah dibacakan dari teman-teman kami itu telah dicoba tadi
bisa nyampe 12 sampai berapa tadi? 24. Artinya bisa juga dipakai di mobil truk itu kan 24. Jadi api ini bisa judulnya 24. Ya. Nah, terus kesimpulan berikutnya apa? Nah, kalian yang tadi belum bisa model bisa menyodel, yang sebelumnya belum bisa menghitung resistor dengan gelang warna menjadi bisa. Nah, terus ini nanti kan bisa dilanjutkan pemakaiannya di pelajaran lain seperti pelajaran Pak Ega, Pak Nanda, kan gitu loh, bisa dipakai itu. Ya, oke. Nah, dari pembelajaran hari ini, apakah kalian merasa senang? Nah, ya, senang ya. Oke, siap untuk pembelajaran selanjutnya? Ya. Apa yang dapat kalian dapat dari pembelajaran hari ini kira-kira? Apa saja? Apa? Bisa merakit, artinya keterampilannya, ya. Terus bisa menggunakan solder. Apalagi menghitung resistor, ya banyak sekali ya. Kalau kita sebutkan ya itu, oke ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, berarti pembelajaran ini harus kita akhiri, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya ya. Nah itu, oke. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini ya, kita harus tutup dengan doa ya. Karena awalnya kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Oke, kita kembalikan ke Mas Hendri sebagai ketua untuk memimpin doa. Materi pembelajaran pada siang hari ini telah selesai. Adalah teman-teman kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Oke ya, semangat ya, tetap semangat untuk belajar. Nah, tolong ini nanti dirapikan lagi ya, peralatannya. Jadi sudah yang masih panas. Nah, terus dikembalikan ke tempatnya. Ya, siap kan? Siap. Oke, saya Yuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu termasuk KPD-nya ya, Mas. Oke, dirapikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Ini untuk suaranya. Pak.